Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Bagus Novandra, NIM 19030404144. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat sebuah web untuk memenuhi ulangan tengah semester pemrograman web. Langsung saja, di sini saya menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Sublime Text. Di sini saya membuat sebuah judul atau titel dengan judul UTS atau UTS PAM Web. Kemudian saya menyertakan link rel ini bertujuan untuk supaya file HTML ini dapat berhubungan dengan style.css, di mana di dalam style.css ini bisa untuk mengubah atau membuat tampilan lebih menarik. Ya, kemudian saya membuat sebuah kelas pertama, itu ada kelas wrapper. Saya membuat kelas wrapper ini bertujuan supaya atau untuk membungkus beberapa kelas di dalamnya. Seperti yang pertama ada kelas header. Di dalam kelas header ini saya mencantumkan dua buah kelas. Yang pertama ada kelas logo, kemudian ada kelas numWeb. Di dalam kelas logo saya mencantumkan sebuah logo yang dinamakan dan logo.png, dan di dalam kelas nama web saya mencantumkan sebuah judul dari web itu dengan nama Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian di bawah header ada kelas, saya membuat kelas contents. Nah, di dalam kelas contents ini saya juga membuat dua buah div lagi atau kelas lagi, yaitu ada kelas navigation yang saya letakkan di sebelah kiri dan ada kelas content yang saya letakkan di sebelah kanan. Di dalam kelas navigation ini isinya terdapat beberapa link. Di antaranya ada link untuk masuk ke website resmi UMP yang saya namai dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian ada link masuk ke Fakultas Teknik dan Sains yang saya namai menjadi Fakultas Teknik dan Sains, dan link untuk masuk ke Prodi Teknik Informatika yang saya namai dengan Teknik Informatika. Di sini saya menggunakan UL atau underlist. Kemudian di sebelah kanan terdapat sebuah div lagi dengan nama class content. Di dalam kelas konten ini isinya ada beberapa link juga. Namun di dalam link ini saya buat agar bertujuan di mana pengunjung jika mengklik salah satu link tersebut akan masuk ke dalam halaman yang telah saya buat. Yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama ada link untuk masuk ke dalam form. Form ini isinya ada beberapa form. Di antaranya sebagai berikut yang sudah saya masukkan ke dalam halaman ini. Yang pertama saya namanya dengan nama kelas tabel dengan ketentuan line posisi center, font size-nya 20 pixel. Di dalam kelas ini atau form ini saya menyantumkan harga, diskon, total, bayar, dan kembali. Selain itu saya juga memasukkan di samping form bayar ada register, di mana register ini dapat menuju ke suatu halaman jika kita
akan membuatnya lebih dalam lagi. Namun di sini kita membuat tanpa adanya sebuah action, hanya berbentuk sebuah form saja. Ini masuk ke dalam file, namanya ada NIM saya sendiri 144.html yang saya namai dengan form. Kemudian di bawahnya lagi ada file biodata.html dan artikel.html. Kemudian kita masuk ke dalam biodata.html. Nah, ini adalah div dari biodata saya, biodata.html, yang saya namai dengan kelas biodataku. Ini ada beberapa ketentuan yang telah saya buat dengan posisi biodata, dan posisi kelas ini ada di center atau di tengah. Maaf, ini center ini maksudnya judul. Saya menamainya dengan judul biodata H1. Kemudian ini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang telah saya buat. Namun di sini saya tidak full membuat settingannya di CSS, namun di dalam HTML saya juga membuat beberapa ketentuannya. Di sini saya menyantumkan sebuah nama, ada jenis kelamin, kemudian ada tempat tanggal lahir, sekolah, kemudian ada alamat, dan ada hobi saya. Oh iya, kemudian di sini ada saya menambahkan rospan. Rospan ini saya buat, rospan ini digunakan untuk menggabungkan beberapa sel dari tabel agar menjadi satu tabel. Di sini saya menggunakan rospan 10. Kemudian yang terakhir ada file artikel.html. Di dalam file ini saya membuat kelas yang saya namai dengan artikelku. Di dalam kelas ini saya membuat judul artikel yang saya buat, yaitu judulnya HTML dengan ukuran H2 dan posisinya terletak di tengah. Kemudian di bawahnya ada sebuah paragraf. Paragraf ini yang isinya adalah menjelaskan apa itu HTML. Itu semua sudah saya jelaskan. Kemudian yang di bawahnya lagi ada bagian paling bawah ada footer. Footer saya namanya dan copyright 2020 anugerah bagus, alright, reserved. Kemudian kita masuk ke style.css. Yang pertama ada .wrapper. .wrapper ini sudah saya sedikit jelaskan tadi, bahwa kelas ini dibuat untuk membungkus beberapa kelas yang ada di dalamnya. Itu ada header, ada contents. Contents dibagi menjadi dua, yaitu navigation, content, dan kelas yang terakhir ada kelas footer. Saya atur dengan minimal tinggi ada 450 pixel, margin 0 auto, dan lebar full 100%. Kemudian kelas yang selanjutnya ada kelas header yang terletak di paling atas. Dengan tinggi saya atur dengan tinggi 120 pixel, width lebar 100% atau full, bordernya ketebalannya 2 pixel, dan ada background color sekian. Kemudian ada logo. Logo ini saya cantumkan dalam logo UMP tadi dengan lebar 60 pixel, tinggi 60 pixel, margin 1%, dan letaknya ada di sebelah kiri, dan padding left 6 pixel. Kemudian H1.
H1 ini saya masukkan ke dalam judul nama web tadi yang saya namai dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian ada kelas contents. Contents yang dibagi menjadi dua, yaitu ada navigation dan ada content. Contents saya atur dengan lebar full 100%, minimal tinggi 500 pixel, overflow hidden. Maksudnya ini jika kita membuat suatu objek namun objek tersebut melampaui batas atau melewati batas, maka objek yang melampaui batas tersebut akan hilang atau hidden atau tersembunyi. Kemudian ketebalan border 1 pixel dan sebuah warna background. Kemudian di dalam konten ada navigation dengan ketentuan sebagai berikut ini. Ada lebar, tinggi minimal 500 pixel, float di kiri, border 1 pixel dan warna. Konten sama, border 1 pixel, min height 500 pixel. Kemudian ada sebentar. Kemudian ada biodataku. Kelas biodataku saya setting padding top menjadi 10 pixel. Di dalam biodataku terdapat sebuah foto, yaitu foto saya sendiri dan ketentuan lebar dan tinggi sama, yaitu 90 pixel. Ada tabel dalam biodataku dengan ketentuan padding bottom 80 pixel. Kemudian sebelum itu ada class option. Nah, class option ini sudah saya singgung tadi sedikit, yaitu beberapa link yang telah saya buat. Seperti ada link agar masuk ke dalam halaman yang telah saya buat. Ada form yang saya namai dengan 144.html, ada biodata.html, dan ada artikel.html. Saya atur font size-nya menjadi 20 pixel, padding top dan left-nya 20 pixel, overflow hidden. Dan OL-nya saya atur stylenya menjadi circle. Kemudian ada P, kelas P ini saya masukkan ke dalam sebuah paragraf di dalam artikel.html yang isinya yang menjelaskan apa itu HTML dengan beberapa aturan di sini. Ada padding left, padding right, dan font family-nya saya menggunakan Arial. Kemudian yang terakhir ada footer, yang bagian yang paling bawah. Saya mengatur footer ini lebarnya 100%, tebalan border 1 pixel, tinggi minimal 55 pixel, text line center, line height-nya 50 pixel, dan sebuah warna. Jika kita jalankan, akan tampak seperti berikut. Nah, ini adalah halaman yang telah saya buat. Ada header yang terdiri dari judul dan logo, nama web dan logo. Kemudian contents, ada navigation kiri dan konten sebelah kanan. Di dalam navigation terdapat beberapa link atau website yang sudah dibuat. Ada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ada Fakultas Teknik dan Sains, dan ada Teknik Informatika. Kemudian di dalam konten ada option itu
yang di dalamnya terdapat sebuah link. Yang pertama adalah form, kemudian ada biodata, kemudian ada artikel. Form ini yang sudah saya jelaskan tadi, isinya ada harga, diskon, total, bayar, dan kembali. Nah, di halaman ini sudah termasuk form. Ini adalah form yang telah saya buat. Kemudian jika kita masuk dalam biodata, terdapat sebuah biodata yang saya gunakan menggunakan tabel. Ini ada foto saya, data diri, keterangan. Kemudian artikel. Artikel di sini saya mengambil judul HTML dan penjelasan dari HTML itu sendiri. Kemudian di bagian paling bawah ada footer. Footer ini saya letakkan di tengah, teksnya ada di tengah, dan beberapa warna. Ada biru, ada sedikit hijau, kuning, dan abu-abu. Mungkin itu yang sedikit saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya masih belajar dan ingin tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.